welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman. Karena cuaca lagi kurang bagus juga, saya agak ada batuk dikit dan memang teman-teman harus jaga kesehatan. Selain juga jaga portofolio teman-teman ya, supaya tetap hijau. Walaupun sekarang Bitcoin juga harganya lagi merah ya, koreksi ya. Dan kalau yang fast akan sinyal sell. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya di Bitcoin News ya, sebenarnya tidak ada berita yang bagaimana juga ya, karena kan kemarin kan Rusia sudah tarik sebagian pasukannya dari Ukraina. Kalau teman-teman lihat memang juga nggak ada yang gimana-gimana signifikan ya, sehingga kenapa kok bisa hari ini turun. Yang namanya turun kan koreksi teman-teman ya, ada yang take profit, dan juga kalau teman-teman lihat dari di IG lagi cuan juga tidak ada informasi yang seperti gimana-gimana ya. Jadi sebenarnya itu normal lah ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat secara fast trade ya, kalau di sistem saya di Sniper Win77 sebenarnya tadi siang di angka 44.000 tuh udah ada yang orang yang fast trading tuh udah harus take profit ya, karena sinyal 2 hari lalu kan sinyal buy dan sekarang udah sinyal sell di siang tadi. Makanya saya baru update hari ini karena saya baru sempet, dan ini masih turun ya teman-teman ya, masih bisa turun, tapi kalau secara kacamata sistem standar premium saya itu secara swing masih aman ya teman-teman, asal tidak jebol di bawah 38.000 aman. Tapi kalau misalkan udah jebol 38.000 ke bawah, secara swing tuh kurang bagus. Ya, jadi teman-teman harus bisa kalau yang tradingnya pakai uang panas, apalagi udah all in di Bitcoin, ya teman-teman bisa buang karena kan yang namanya pasar tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kita bisa analisa secara teknikal, tapi kembali lagi pastikan juga dengan uang dingin yang 6 sampai 12 bulan. Makanya kenapa saya bilang jangan kita sampai over trading ya. Itu sekilas dari BTC. Nah, topik saya hari ini saya mau bahas tentang berapa sih biaya listing di Binance atau Indodax, dan saya bongkar khusus untuk subscriber saya. Jadi yang teman-teman tahu ya, kalau teman-teman bermain dengan token micin atau teman-teman yang mungkin ada sebagian teman-teman juga yang mungkin juga developer token ya. Nah, saya sendiri bukan developer token, tapi saya pemain micin. Dan kenapa saya mau infoin ke teman-teman, supaya teman-teman juga dapat suatu ilmu, pemahaman yang baru, informasi yang baru. Nah, kalau misalkan teman-teman biaya listing di Binance tuh nggak murah ya teman-teman ya. Itu dari teman saya yang developer token itu sekitar 100.000 dolar ya teman-teman ya. Kalau dirupiahkan berarti kan sekitar 1,4 miliar. Dan itu developer untuk kalau listing di Binance. Dan teman-teman tahu juga kalau listing di Binance itu tidak mudah karena persyaratannya cukup banyak ya. Jadi selain total supply-nya harus sedikit, kemudian jumlah holdersnya, kemudian ketiga utilitasnya yang digunakan dari developer itu yang dikembangkan, apakah memang banyak utilitas atau tidak. Yang keempat kemudian dari segi apa? Segi dari tadi saya bilang ini benar-benar bisa jangka panjang atau pendek. Nah, dari Binance itu juga melihat banyak kriteria seperti itu. Makanya kenapa yang listing di Binance pasti koin-koin yang bagus. Walaupun kemungkinan akan rakpul ya. Sedikit kemungkinan tapi ada. Tapi kembali lagi itu ya udah pasti listing di Binance sudah pasti bagus punya. Rata-rata ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan untuk di Indodax itu berapa? Itu hanya 10.000 ya teman-teman ya. Hanya 10.000 dolar untuk listing di Indodax. Jadi token sebelah yang baru listing di Indodax yang lagi seru-serunya teman-teman ya, itu hanya 10.000. Jadi kalau dirupiahkan hanya 140 juta. Dengan ya dimana belum jaminan juga yang listing di Indodax juga bagus, karena banyak yang kemarin-kemarin token-token koin-koin saya yang main di listing Indodax kayak VDX, DVD kalau teman-teman main, itu saya juga akhirnya cut loss karena apa? Akhirnya dia juga nggak bagus ya. Jadi makanya kadang selalu saya bilang di sini kalau para pemain token micin ya kembali lagi kalau misalkan developer juga kita perhatikan keseriusannya, jangan sampai dia nggak serius mengembangin, nggak dicek listing dicek yang banyak, kemudian ya kembali lagi ujung-ujungnya ya soft scam. Makanya kenapa saya selalu bilang kalau kita bermain dengan token micin yang siap uang hilang. Kalau untuk token baru, apalagi token baru yang berdiri di Binance Smart Chain, ya saya selalu bilang itu high risk high return. Pastikan teman-teman misalkan bermain uang kecil. Kalau misalkan teman-teman dengan main uang 500.000 teman-teman siap hilang, ya silakan teman-teman main. Jangan sampai teman-teman 500.000 sakit hati hilang, mendingan teman-teman nggak usah main. Mainnya mungkin lebih kecil lagi, mungkin 50.000 atau 100.000.
Dan kalau misalnya teman-teman udah mulai main yang besar, misalnya 1 juta, 2 juta, ya kembali lagi harus siap juga hilang. Tapi kalau saya sendiri gimana metode saya dalam bermain token micin? Saya selalu bilang ada lapisan. Kalau teman-teman token baru saya akan bisa main bisa 300.000, 500.000 atau bahkan 1 juta, ya udah. Kalau hilang ya hilang. Kemudian ada token-token yang kira-kira udah mulai bagus nih. Setelah developer mengembangkan utilitasnya, ya udah saya makin besar lagi buat kita tradingnya. Jadi kembali lagi sesuai dengan kemampuan kita trading, sesuai dengan kita lihat, jangan over greedy, jangan sampai kita lupa take profit sehingga menyebabkan yang tadi kita profit akhirnya kita loss. Nah, makanya kenapa saya share buat teman-teman ini supaya informasi buat teman-teman tahu. Karena developer sekarang juga banyak kan makin pintar teman-teman, karena dia bisa merubah coding. Yang saya selalu bilang, hari ini dia benar di lock di suatu pink sale kayak mau di lock di suatu apa, tapi dia 3 hari kemudian 4 hari dia ubah codingnya. Dan dimana teman-teman yang hari ini bisa jual ya, 3 hari kemudian nggak bisa jual. Karena saya ada beberapa token yang memang kayak salah satunya kalau teman-teman bermain adalah Metanet ya. Saya juga sama, ada main Metanet. Saya sudah take profit, udah take profit, saya sudah berapa kali scalping juga aman. Seminggu kemudian teman-teman ada yang baru masuk tidak bisa dijual. Padahal udah profit tinggi. Nah itu saya bilang. Makanya kenapa jangan sampai kita serakah dalam bermain token micin. Kalau kita udah cuan nih, kita take profit sebagai modal atau sama cuannya, atau kita sudah take profit semuanya, kita bisa tinggalkan. Dan salah satunya selain itu ya teman-teman ya, saya juga mau bagikan untuk auditnya. Nah kalau teman-teman ada satu token yang audit di TechRed lah, audit di Certik lah, audit di mana banyak ya. Nah ini salah satu nih ada audit di Certik. Nah teman-teman kalau bisa lihat ya, audit di Certik itu ada, kalau yang standar itu ini ya teman-teman 1.600 ya dolar ya. Yang lengkap itu 2.200 dolar ya. Kalau dirupiahkan kurang lebih 25 sampai 30 juta ya teman-teman ya. Jadi untuk audit aja juga mahal ya. Apalagi audit di Certik ya di atas 50 jutaan. Kalau di sini di TechRed ya teman-temannya ini biaya audit itu 2.200. Jadi kenapa saya selalu bilang kalau sebuah token yang memang dia udah listing awalnya sudah listing di Pancake, kemudian sudah audit di TechRed, itu memang butuh modal teman-teman. Jadi memang modal segini 2.200. Apalagi yang tokennya sudah listing sudah audit di Certik, kemudian dia sudah berdiri di jaringan Ethereum. Nah itu sangat bagus kalau udah token awal yang sudah berdiri di jaringan Ethereum, sudah edit di TechRed dan di Certik, kemudian dia sudah mulai listing di checks yang banyak. Nah itu sangat bagus. Makanya saya selalu bilang, kita kalau bermain token micin harus perhatikan kriteria-kriterianya itu, dari total supply-nya, dari kembali lagi roadmap-nya. Karena yang saya sharing juga ya ke teman saya yang developer token ya, bahwa untuk bikin token ini itu sangat gampang teman-teman. Karena dengan apa? Dengan modal kita bikin website, kita bayar orang juga bisa bikin website, kita bikin developer, kemudian kita tinggal bayar audit, bayar koin, misalkan teman-teman yang ada mau listing di CoinMarket, CoinGecko ya. Nah, kalau misalkan ini gratis, bisa gratis, tapi butuh waktu. Nah, kalau untuk yang cepat itu dengan yang namanya kayak bahasanya adalah calo, yaitu melalui orang dalam, itu sekitar harganya listing bisa 1.000 dolar untuk listing di CoinMarket dan CoinGecko. Makanya kenapa saya selalu bilang, kadang kalau yang developernya tidak ada modal, ya kembali lagi tunggu harganya tinggi, buat token akhirnya dia tarik LP. Nah kembali lagi nggak ada masalah buat tarik LP selama dia digunakan untuk developer program, nggak ada masalah. Developer proyeknya dia, utilitas dia nggak ada masalah, karena berarti developernya mungkin dari awalnya belum ada dana banyak, saat dia naik tinggi baru dia akhirnya ngambil LP sebagian untuk ngembangin. Itu tidak salah teman-teman. Jadi jangan ngevote buat teman-teman yang ngevote karena tarik LP, jangan, hati-hati, karena kita jangan asal bicara tapi tanpa data. Itu yang saya selalu bilang. Jadi kita jangan ngomong tanpa data. Nah saya tunjukin adalah dengan data buat teman-teman subscriber saya, supaya teman-teman juga lebih banyak informasi dan tidak tersesat di jalur tempat lain ya. Nah makanya kenapa saya selalu bilang di sini, kalau teman-teman lihat ya, buat sebuah listing itu ya memang butuh biaya. Jadi memang kalau misalnya developer tarik ya tidak masalah. Terus kemudian kalau misalkan dia listing di banyak checks, berarti kemungkinan dia juga serius.
Dan selalu saya bilang, setiap quarter roadmap-nya kita perhatikan apakah sesuai atau tidak. Kalau dia sesuai, kita boleh tambah lagi. Kalau buat investasi ya, misalkan trading mau tambah lagi, kita mau tambah muatan, itu boleh, silakan saat koreksi itu boleh. Tapi kalau kita lihat kok roadmap developernya tidak mengerjakan sesuai dengan roadmap, di Telegram atau Twitter tidak update proyeknya seperti apa, terus kemudian dia tidak memperkenalkan dia seperti apa, ya teman-teman harus hati-hati karena bisa aja dalam pengembangannya developernya bisa nyerah juga. Nah, makanya kenapa saya bilang selalu jangan sempat sekali-sekali all in, karena kita kan nggak mengenal developer. Yang mengenal developer aja bisa rakpul, apalagi yang tidak mengenal. Makanya kenapa kita harus selalu teliti dalam menemui kriteria token. Kalau saya kan saya beberapa, ada level 1, ada level yang kedua, ada level ketiga. Ya kalau level teliti yang uangnya yang agak besar, ya kita harus benar-benar periksa proyeknya. Kalau cuma token baru, micin yang baru listingnya, kita buat uji coba, beli aja 200.000, 300.000, tes-tes saja gitu loh. Ya teman-teman, nah ini gambaran informasi buat teman-teman supaya nanti next kalau misalkan teman-teman bermain token micin bisa tahu kira-kira biayanya berapa sih sebut developer nih, keluarin biayanya. Jadi jangan misalkan dia saat tarik LP, teman-teman juga nggak usah jadi food, terus kemudian teman-teman tahu biayanya berapa. Jadi apalagi kalau misalnya token-token teman-teman yang akan listing di Binance, memang nggak murah teman-teman ya, $100.000 ya, 1,4 miliar untuk listing di Binance. Jadi dan tidak gampang untuk listing di Binance, jadi butuh namanya persyaratan yang sesuai dengan kriteria dari Binance sendiri yang tadi saya sebutkan. Oke, nah sekian dari saya mengenai bongkar habis tentang bagaimana listing di Binance, di Indodax, salah satu listing di lokal ya, salah satu cek lokal yang lumayan bagus lah ya. Nah, jadi berapa sih biaya auditnya? Karena teman saya juga kan ada developer, dan saya bukan developer token karena saya juga nggak mereview tokennya dia karena saya melihat belum terbentuk, belum terlihat utilitasnya, dan saya juga mempromosikan token-token yang memang saya kira ya kalau memang oke, ya saya promosikan di YouTube saya. Kalau nggak oke, kembali teman-teman juga nanti di sendiri apakah sesuai atau tidak. Saya selalu bagikan ya teman-teman, yang mungkin saya bagikan yang baru yang saya nggak tahu juga bagaimana kriterianya, tiba-tiba scam ya, kita nggak ada yang tahu ya. Yang kembali lagi tetap teman-teman harus riset lebih dalam lagi. Kalau yang teman-teman pakai uang kecil yang tanpa butuh riset, ya udahlah beli. Kalau memang hilang ya teman-teman juga harus silakan dengan metode teman-teman, kembali lagi yang teman-teman nyaman ya. Oke, jadi kembali lagi tetap Dior dan pakai uang dingin. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini membantu. Teman-teman bisa subscribe, bisa bagikan ke teman-teman yang lain, bisa komen. Jadi semoga channel saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Sekian dari saya, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.